Allah ciptakan Mr. Mulyono itu untuk nguji iman kita. Akhirnya bangkit semangat jihad umat Islam di Indonesia. Jadi ono hikmahnya, ada hikmahnya. Nah kalau kita tidak ada Budi, tidak ada Mr. Mulyono, tidur umat Islam, nggak bangkit semangat jihadnya, ya kan? Ada hikmahnya ternyata. Jadi Allah ciptakan itu, Allah ada hikmahnya. Tapi akhirnya terbongkar. Alhamdulillah Bu, Allah selamatkan Indonesia. Nggak sampai 3. Nah kalau 3 periode ibu-ibu, ya Allah, saya beberapa waktu yang lalu saya dipanggil oleh mantan Panglima TNI Pak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio di sebuah hotel di Surabaya. Ya Allah, sampai berkasnya itu diserahkan pada saya simpan baik-baik gitu. Sampai saya sudah diwanti-wanti sama Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, Ustadz jangan disampaikan ke publik. Yang disampaikan ke publik itu hanya globalnya saja, jangan sampai rinci karena itu rahasia negara. Bu, sampai di rumah saya nangis Bu. Kalau ini qadarullah, sudah Allah gagalkan. Kalau itu jadi 3 periode Bu, ya Allah, saya terus membayangkan sampai saya di rumah itu nangis. Ya Allah, kira-kira anak cucu kami ini masih bisa mentauhidkan Engkau ya Allah. Kenapa Bu? Ternyata ketika kehidupan sekuler itu sampai 3 periode itu jadi, kehidupan sekulernya kafah, itu artinya entry point, pintu masuk kebangkitan komunis. Indonesia akan dijadikan negara komunis. Alhamdulillah, makar Allah lebih dahsyat. Nggak jadi. Allah masih menyelamatkan umat Islam Indonesia. Ya Allah, ternyata ibu-ibu tidak hanya sekedar tasabuh, niru-niru, tapi sudah ittiba, mulai dari ideologi. Hampir 10 tahun umat Islam se-Indonesia dipaksa untuk hidup dalam kehidupan sekuler. Sekuler artinya agama dipisah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama hanya sebatas privasi, pribadi. Akhirnya apa yang terjadi? Ini yang pertama, tata sosial kita, ya Allah, umat Islam diadu domba. Biayanya 20 triliun untuk mengadu domba umat Islam. Ini ngeri kita. Kiai diadu domba dengan habaib, PBNU diadu domba dengan PKB, sampai di media sosial itu siap perang sesama. Muhammadiyah dengan Salafi, ormas dengan ormas. Ya. Ngeri kita Bu. Padahal kita sudah diingatkan oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kalian semuanya berpegang pada tali agama Allah, wa la tafarraqu, jangan kalian berpecah belah, jangan kalian bercerai-berai. Bahkan Rasulullah memberikan wasiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmatun wal furqah adzabun. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah adab. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Tapi umat Islam di Indonesia dipaksa untuk hidup sekuler, isinya adu domba. Biayanya 20 triliun, bukan miliar, triliun. Habis itu budayanya hedonis, masa bodoh terhadap aturan syariat. Sudah saya sampaikan tadi, budaya-budaya syirik. Tidak hanya itu, hidupnya yang remaja disibukkan dengan game online, yang dewasanya disibukkan dengan judi online, yang orang tuanya disibukkan dengan pinjaman online. Coba Bu, dirusak dengan kehidupan sekuler ini. Dia masa bodoh terhadap aturan syariat, hedonis. Pendidikannya diarahkan pada materialistik.
Ya kan? Nak nek wis lulus golek bojo sing ayu, nek iso kerja sing gajine dhuwur, ya. Materialisme. Jarang sekali pendidikan di Indonesia sekarang yang mengajak anak didiknya untuk al-khauf minallah, takut kepada itu. Cuma pesantren, yang ngajak untuk takut kepada Allah. Pendidikan nasional, pendidikan umum kering dari itu tadi, al-khauf minallah. Politiknya oportunis, masa bodoh terhadap nilai, sehingga wajib berpolitik dengan curang secara terstruktur, sistematis dan masif sekali. Agamanya sinkretistik tadi itu, kita dipaksa menerima agama baru tadi, ya kan? Nah, ibu-ibu, kehidupan sekuler inilah yang 10 tahun kemarin itu, ya Allah, ngenes umat Islam itu. Umat Islam jadi tamu di rumahnya sendiri, tidak bisa jadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Alhamdulillah, wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Ternyata ketika muncul statement, ya kan, siapa yang diutus ke Bude untuk memperpanjang 3 periode, ya kan, langsung Mr. Mulyono, saya tidak, itu bohong itu. Nggak taunya akhirnya terbongkar. Mr. Mulyono minta bantuan Ahok kepada Bude untuk tambah 3 periode. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah gagal 3 periode ini. Gagalnya artinya apa, Bu? Ternyata Bude masih di hatinya masih dipelihara sama Allah. Makanya kemarin umroh ya. Mudah-mudahan dapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Makanya sempat saya ditanya oleh ibu-ibu di lereng-lereng gunung itu, Ustaz, kok gak mati-mati Bude? Akhirnya saya jawab, ibu-ibu, dengan adanya Allah ciptakan Bude, itu ladang jihad bagi kita. Kalau tidak ada Bude, kita tidak semangat, kita tidur, ya kan? Begitu juga Allah ciptakan Mr. Mulyono itu untuk nguji iman kita. Akhirnya bangkit semangat jihad umat Islam di Indonesia. Jadi ono hikmah itu, ada hikmahnya. Nah, kalau kita tidak ada Bude, tidak ada Mr. Mulyono, tidur umat Islam, nggak bangkit semangat jihadnya, ya kan? Ada hikmahnya ternyata. Jadi Allah ciptakan itu, Allah ada hikmahnya. Tapi akhirnya terbongkar. Alhamdulillah, Bu, Allah selamatkan Indonesia. Nggak sampai 3. Nah, kalau 3 periode, ibu-ibu, ya Allah, saya beberapa waktu yang lalu saya dipanggil oleh mantan Panglima TNI, Pak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, di sebuah hotel di Surabaya. Ya Allah, sampai berkasnya itu diserahkan pada saya simpan baik-baik itu. Saya sudah diwanti-wanti sama Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, Ustadz, jangan disampaikan ke publik. Yang disampaikan ke publik itu hanya globalnya saja, jangan sampai rinci, karena itu rahasia negara. Bu, sampai di rumah saya nangis, Bu. Kalau ini qadarullah, sudah Allah gagalkan. Kalau itu jadi 3 periode, Bu, ya Allah, saya terus bayangkan, sampai saya di rumah itu nangis. Ya Allah, kira-kira anak cucu kami ini masih bisa mentauhidkan Engkau, ya Allah. Kenapa, Bu? Ternyata ketika kehidupan sekuler itu sampai 3 periode itu jadi, kehidupan sekulernya kafah, itu artinya entry point, pintu masuk kebangkitan komunis. Indonesia akan dijadikan negara komunis. Alhamdulillah, makar Allah lebih dahsyat. Nggak jadi. Allah masih menyelamatkan umat Islam Indonesia. Ya, ngeri, Bu, ngeri. Saya baca rinciannya itu, ya Allah.
Itu strategi, Bu. 2024, 2029 sudah strateginya sudah disiapkan. Tapi kan umat Islam nggak tahu, Bu. Tenang-tenang saja. Ini loh. Bahkan sampai ketika saya diundang di Jakarta itu ada Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, ada Jenderal Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus yang situ kasat tadi ya, mantan Danjen Kopassus, ada Jenderal Purnawirawan Soeharto, mantan Komandan Marinir, ada beberapa jenderal-jenderal saya tidak tahu namanya. Di samping kanan saya ada Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras. Ustadz, sekarang di Indonesia, masih yang lalu 10 tahun yang lalu itu loh, Bu, Indonesia sudah terjadi 3 peperangan sekaligus. Perang asimetris, proxy war, dan perang neokortek war. Nah, kita kan tidak tahu 10 tahun kemarin itu sudah terjadi 3 peperangan sekaligus. Nah, ibu kan tenang-tenang saja, masih bisa taklim, masih bisa ke pasar, masih bersama cucu, anak, ya kan? Ternyata, Bu, jenderal-jenderal itu, ya Allah Ustaz, ini ngeri Ustaz, Indonesia ngeri, Bu. Tapi nggak usah saya sampaikan, ibu tambah mumet nanti, tambah mumet. Ya itulah. Nah, ibu-ibu, jadi ternyata ibu-ibu, ya Allah, itu tadi ittibaul kufar, itu contoh itu tadi, ngikuti orang kafir dalam aspek ideologi, politik, sosial, budaya. Sosialnya apa kira-kira, Bu? Ya contoh ibu-ibu, ketika kita menikahkan anak kita, ya kan, menikahkan anak kita itu kita pakai budaya Islam apa budaya Barat, campuran, Ibu. Ada budaya Hindu, ada budaya Barat. Kalau budaya Barat tanpa kursi, ya kan, tanpa kursi. Kalau walimah itu loh, resepsi tanpa kursi, itu pakai budaya Nasrani, ikut Nasrani. Terus habis itu pakai budaya Hindu, ngijek telur, mandi, kembang, mayang, macam-macam. Jadi kolaborasi antara Kristiani, Hindu, kejawen, ya kan, campur aduk, ya kan. Padahal kita sudah itu tadi, ati Allah wa ati Rasul. Belum lagi ikhtilat, percampuran antara laki dan perempuan. Ya Allah. Sudah, Bu, nggak usah saya tambah sumpah nanti. Jadi ternyata berat, Bu. Ati Allah wa ati Rasul, berat. Nah, ibu-ibu, apa sih fadilahnya, keutamaannya ketika kita sudah memberikan wala, loyalitas kepada Allah, Rasul, dan orang mukmin? Ketika kita barok, putus dalam aspek akidah kepada orang kafir dan orang musyrik, apa fadilahnya? Keutamaannya apa? Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa wala fillah, man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci karena Allah, wa wala fillah, dan memberikan wala, loyalitas karena Allah, wa ada fillah, dan memusuhi karena Allah, fa innama tunalu wilayatullah bidzalik, maka sesungguhnya kewalian Allah, kecintaan Allah itu baru bisa kita dapatkan ketika kita mengamalkan al-wala wal bara. Rasulullah tegaskan lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walan tajid 'abdan ta'mal iman wa in kasarat salatu wa shaumu hatta yakuna kadzalik. Seorang hamba Allah, kata Rasulullah, tidak akan bisa merasakan lezatnya iman, tidak akan bisa merasakan lezatnya iman sekalipun dia banyak sholatnya, banyak puasanya, kata Rasulullah, hingga dia mengamalkan al-wala wal bara, loyalitas dan penolakan. Nah, itu. Loyalitas kita berikan pada Allah, Rasul, dan orang mukmin. Penolakan kita kepada orang kafir dan orang musyrik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, kita sudah mendengarkan bersama-sama apa yang beliau sampaikan tadi. Di sini saya tidak akan mengulas kembali secara rinci apa yang beliau sampaikan. Titik poinnya kita sudah mendengarkan, khususnya bagaimana perjalanan bangsa Indonesia selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi. Nah, di sini kita bisa mengambil inspirasi hidup di negara demokrasi yang besar di Indonesia ini. Nah, kita bagaimana memberikan kontribusi yang nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalamnya dalam konteks keberagaman kita menganut keyakinan, terlebih agama yang dianut di Indonesia ada 6, dan kita sebagai Muslim, sebagai agama penganut agama terbesar di Republik ini, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi sesuai dengan paham dan keyakinan kita tanpa mencederai keberagaman yang sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan juga tentunya sebagai sebuah simbol kekuatan dan juga bisa dicontoh oleh bangsa-bangsa lain. Dan siapapun pemimpin kita tentu harus memahami konteks keberagaman ini, bahwa yang hidup di Republik ini tidak hanya satu agama, tidak hanya satu suku, tidak hanya satu bahasa, tapi siapapun yang memimpin mampu mengakomodir semua kepentingan rakyat Indonesia, terlepas dari apapun sukunya, bahasanya, keyakinannya, selama itu tidak menabrak nilai-nilai konstitusi kita, tidak mencederai nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yang dimana telah menjadi sebuah kesepakatan bagi para dari tokoh-tokoh pendiri bangsa kita. Sahabat Pena Ufuk, dan apapun posisi kita saat ini, ya kita sebagai rakyat Indonesia harus memberikan kontribusi sekecil apapun itu terhadap kehidupan kita, baik sebagai pribadi, keluarga, masyarakat, dan juga secara umum bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Karena siapapun yang memimpin Republik ini tentu tidak lepas dari berbagai kekurangan, tentu di sana ada kritikan-kritikan, masukan-masukan, dan sebagai rakyat kita berkewajiban mengingatkan pemimpin kita jika keluar dan melenceng dari cita-cita para pendiri bangsa kita. Tentu apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, beliau sebentuk memberikan sebentuk perhatian terhadap Republik ini, terkhusus apa yang beliau baca selama kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun. Dan kita mendoakan pemimpin kita saat ini, Prabowo Subianto, semoga beliau senantiasa panjang umur, diberikan kesehatan untuk membawa Indonesia semakin maju, semakin makmur, dan sejahtera rakyatnya, dan juga Indonesia semakin berdaya, semakin disegani oleh bangsa-bangsa di dunia global. Sekian, terima kasih.